Oke, nggak ada yang ini ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai walaupun tidak ada yang mengiyakan, ya, tidak yang mengiyakan. Baik, langkah pertama ya, ya, siap. Langkah pertama kalau ada saat kita melakukan atau akan menggunakan eh, AI adalah mencari AI dulu apa yang mau kita gunakan. Yang pertama adalah ketik ChatGPT. Nih, Anda ketik ChatGPT ya. Nah, ChatGPT. Kemudian nanti penjelasannya lah nanti Anda tinggal lihat materi lihat YouTube-nya nanti di ini gitu ya. Tapi kalau ChatGPT sebenarnya ini berbayar ya, berbayar. Tapi saya tidak tahu nih apa masih bisa menggunakan ChatGPT tanpa harus bayar. Saya nyari yang tidak bayar. Ini yang tidak bayar ini nih, ChatGPT OpenAI. Nah, ini kita bisa menggunakan ChatGPT OpenAI.com ya, OpenAI.com. Nah, kita bisa menggunakan laptop, kita bisa menggunakan PC, kita juga bisa menggunakan HP untuk menjalankan ChatGPT. Nah, di sini kita start now. Ya, kalau tadi kan ChatGPT nih, ChatGPT kemudian kita start now. Dan saya banyak nih, banyak banyak yang saya sudah buat dengan menggunakan ChatGPT. Kalau Anda belum membuat, maka Anda harus daftar dulu dengan menggunakan email. Nanti langkah-langkahnya dipandu oleh ChatGPT sendiri. Ya, gitu ya. Jadi nanti dipandu. Nah, ini apa yang bisa kita gunakan dengan ChatGPT? Kita mencari apapun dan ChatGPT mampu menjawab. Ini contohnya kemarin eh, kita lihat materi apa dulu ya. Komunitas kemarin sudah, bentar ya, kita cek dulu. Misalnya kita menggunakan, nah ini misalnya soal komunikasi ya. Nah ini kita punya soal komunikasi, maka kita tinggal kopas saja. Kopas soalnya di kopas, kopas itu ya, di paste. Ambil soalnya. Nah kita kita buat namanya prompt. Sorry, prompt ya promptnya itu ya prompt. Apa itu prompt? Eh, Banyak yang baru datang nih. Prompt, itu prompt. Ini namanya prompt. Tadi kan kita sudah email, apa sudah kopas, namanya prompt. Buatan prompt. Prompt itu adalah perintah apa yang kita jalankan untuk ChatGPT. Kalau di sini misalnya kita menggunakan Anda seorang perawat, perawat, dan promptnya ya. Anda sedang menulis soal dan jawaban. Nah, itu ada jadi memberikan dulu dia tugasnya sebagai apa, kemudian sedang apa, ya tugasnya sebagai apa, sedang melakukan apa, kemudian bahasanya sampai di mana, siapa yang menjadi bahasanya, misalkan jawaban untuk, nah sudah yang masuk ya, untuk eh, perawat misalnya ya. Nah,
Ada aja yang belum ini. Hmm. Soal dan jawaban tersebut untuk perawan, ya, perawan, ke perawan. Nah, beri, kamu datang, datang. Berikan dalam apa ya sambil nih bahasa yang sederhana. Berikan penjelas jawaban. Loh, ini orang. Dan jawaban dan pembahasan dalam bahasa sederhana. Baru kemudian setelah ini kita masukkan soal yang tadi, soal yang kita buat, yang kita copy paste tadi ya. Nah, jadi langkahnya adalah paste. Nah, ini misalnya kita punya soal ini. Manakah di antara tindakan berikut yang boleh dilakukan dalam fungsi terapeutik? Nah, itu misalnya ya. Kita dapatnya itu. Nah, jadi jawabannya adalah bagaimana kita membuat promptnya dulu di atas, kemudian kita apa yang kita inginkan. Nah, ntar dan dia akan menjawab untuk kita hanya dalam ini. Nah, ini sudah diberikan dengan penjelasannya. Berarti tujuan membangun hubungan baik antara klien dan membantu merasa didengarkan, dipahami. Dengan para perasa dan efektif memastikan apa yang disampaikan klien memberikan memutuskan pembicaraan, opsi A kurang tepat, berdebat tidak dianjurkan, mengajukan terlalu banyak pertanyaan, tidak membuat klien merasa diinterogasi, menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Itu jadi kita diberikan jawaban sekaligus dengan pembahasannya dengan bahasan yang sederhana. Ya udah sih segitu sih. Jadi kita cukup punya soal-soal. Nah, soal-soalnya dari mana nih? Anda, nah, kalau Anda mau soal-soal, ini ada namanya link, link, nah, link.id slash kanduru. Soal-soal banyak di sini. Nah, ini saya juga ada bimbel, nanti SKB juga ada, CPNS ya. Nah, ini ada tip dan trik yang lainnya sedang saya susun. Dua perawat. Nah, di bawah nih ada banyak. Ini kalau Anda mau uji kompetensi, soalnya yang ini, soalnya yang itu. Kemudian tapi kalau Anda mau, nah ini jumlah soalnya ini banyaknya gitu lah ya. Ini lengkap nih. Ada buat darurat jiwa, anak, maternitas, komunitas, keluarga, gerontik, mereka bedah, manajemen keperawatan. Ini soalnya 1800-an. Nah, ini Anda bisa menggunakan ini. Ya, itu bisa menggunakan soal-soal yang di sini nih. Oh, soalnya 1800 soal. Kembali lagi ke sini, Anda nggak usah, misalnya saya nggak punya duit, nah ngapain juga pusing. Nah, Anda tinggal soal-soal yang saya berikan kepada Anda tahun sebelum ataupun yang sebelumnya. Nah, Anda tinggal uh, membuat soalnya gimana? Ya udah tinggal misalnya gini aja. Buat promnya aja Anda yang benar. Buatkan saya kuis, kuis dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya berikan punya. Jangan lang uh, ah, angan ya. Eh, di sini jangan langsung
langsung diberikan jawaban. Jawaban. Biarkan, biar, biarkan saya menjawab, kemudian dan Anda memberikan respon. Ya, respon terhadap jawaban saya. Nah, keluar, keluarkan, keluarkan soal satu, satu per satu. Nah, itu maksud kenapa harus ada keluarkan soal satu persatu, karena nanti dia bisa memberikan soal pada kita bisa lima atau sepuluh. Jadi sebenarnya Anda tidak membutuhkan beli buku ke Gramedia. Anda cukup menggunakan ChatGPT, ya, ChatGPT dan Anda akan mendapatkan soal yang sama dengan soal-soal yang diberikan. Tuh. Jadi contohnya bisa gini. Bentar. Nah, dia, nah, dia kan otomatis itu. Baik, saya akan membuat kuis dengan soal yang serupa. Berikut soal pertama. Manakah di antara tindakan berikut yang boleh kita lakukan dalam komunikasi terapeutik? Memutuskan pembicaraan, klien apabila kita tidak setuju, berdebat, mengajukan terlalu banyak, mengulang klien dengan kata-kata sendiri, menyinggung perasaan klien. Misalnya, ini kan bisa tuh. Jadi misalkan kita jawabannya udah jelas ya, tadi hampir sama soalnya. Nah, D jawabannya. Tapi kalau kita tahu sudah kita jawabannya D, tapi kita ingin E misalnya, ya kita nekat aja. Oh jawabannya saya bikin E aja. Maka dengan sendirinya dia akan memberikan respon. E, menyinggung perasaan klien bila perlu. Nah itu ada penjelasan. Menyinggung perasaan tidak dapat merusak, ya dapat merusak. Nah, jawaban Anda adalah, nah, tidak nyaman. Perawat-perawat tugas kita memberikan dukungan. Nah, ini kan belum nih, belum ada jawaban ya. Nah, ini kan belum. Nah, ini jawabannya belum nih. Nah, ini kan jawabannya sama. D, apa, menyinggung perasaan kan bila perlu. Namun tidak tepat. Kita langsung memberikan. Nah, ini kan kita diberikan kuis tapi tidak tepat. Oh, nah kita bikin. Nah, yang atasnya kita copy lagi ini nih. Nah, copy. Yang ini lagi, yang atas lagi. Jangan dulu dilanjutkan, paste, ya, paste. Misalkan tidak sesuai, misalkan buatkan saya kuis pertanyaan seperti yang diberikan yang saya berikan. Jangan langsung berikan jawaban, biarkan saya menjawab dan Anda memberikan respon. Res, Anda, oh respon, Anda memberikan jawaban, jawaban, memberikan respon, ya, dengan jawaban saya, ya, yaitu jawaban yang benar, jawaban yang benar, benar, ya, yang benar, dan pembahasannya, pembahasannya dalam dalam bahasa sederhana, sederhana, ya, sederhana. Nah, silakan Anda cek dulu. Buatkan saya kuis dengan pertanyaan yang seperti yang saya berikan. Nah, bentar misalnya, gitu ya. Oh, tadi kan mengulang ucapan, kita jawabannya adalah E tadi kan sudah jelas. Sudah E yang kita bikin salah. Nah, jawaban Anda adalah pembahasan. Oh, jawabannya benar adalah D. Kita sudah mendapatkan jawaban yang benar. Jadi kalau misalkan Anda tidak me, apa
tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan Anda, maka perintahnya yang salah berarti kan. Nah, ini apa tujuan komunikasi terapeutik untuk bagi perawat? Memberi perilaku klien, membantu klien merasa dengarkan, memahami bersifat solusi langsung pada klien, membuat klien mengikuti arahan perawat, mengarahkan proses diagnosis psikologis. Jawabannya apa? Nah, membuat klien mengikuti arahan. Ini misalnya jawabannya saya pilih A, pilih C nih. Enter aja. Jangan sungkan-sungkan memberi jawaban nih. Ah, jawaban saya akan salah nih. Tapi dia langsung menjawab benaran. Jadi langsung langsung diberikan ya, langsung diberikan lagi. Ya Anda tinggal baca aja soal-soalnya. Ya, soalnya baca, isi lagi. Jadi dengan kata lain Anda sudah punya aplikasi. Saya sudah punya aplikasi yang itu bisa memberikan jawaban kepada Anda. Nah, kan? Itu ya. Nah, Anda tinggal menjawab. Nomor tiga, Anda tinggal menjawab apa yang Anda pikirkan, teknik yang digunakan. Perawat membangun hubungan baik dengan klien dengan komunitas terapeutik. Tekniknya apa? Saya sulit dimengerti, mengetahui, mendengarkan aktif. Nah, jawabannya D misalnya. D misalnya jawabannya. Kita berikan D. Jawaban Anda benar, ya. Jadi kalau misalnya benar, kita diminta lagi, dikasih lagi jawaban. Jadi benar-benar kita hanya bisa berlatih, kita bisa berlatih dengan menggunakan ChatGPT. Jadi gitu teman-teman, pada intinya kita bisa menggunakan ChatGPT digunakan untuk belajar. Ya misalnya jawaban Anda ini jawab ini ini kuis terakhir ya, terakhir ya. Nah, saya jawab, misalnya saya menjawab. Kalau Anda mau, lanjutkan aja terus gitu sampai dengan Anda bosen gitu ya. Kalau Anda misalnya jawab D misalnya, dia akan memberikan respon juga jawaban berikan, namun petik. Nah, terima kasih telah mengikuti kuis. Jadi kita langsung bisa dengan eh, misalnya kita ganti soalnya, soalnya yang mana misalnya. Bebas Anda mau yang mana soalnya gitu ya. Tergantung Anda dapat soalnya soal apa misalnya. Soal apa lagi ya. Bentar, saya cari dulu soal misalnya. Ganti soal misalnya. Apa sulukisme atau apa. Ih, ya, sebentar ya. Manajerial misalnya. Soal manajerial kita cek aja. Nah, ini misalnya. Anda punya soal yang panjang-panjang manajerial, ya Anda tinggal masukkan saja. Tidak ada yang ini. Nah, nah, Anda seorang penulis soal misalnya, soal sedang membuat soal dan jawaban. Dan berikan jawaban dan pembahasan asa pembahasan yang sederhana, yang sederhana, nah, sederhana, ya. Misalkan yang sederhana yang mengerti bisa misalkan oleh perawat, perawat P3 dan ERS misalnya. Nah, kita tinggal gitu aja, enter aja gitu kan. Oh,
soalnya diberikan, ya, soalnya diberikan, kemudian Anda mendapatkan jawaban. Nah, itu juga sudah, ya. Kalau kita mau mencoba berlatih dengan soal kritis, bisa, bisa. Makanya Anda bebas berlatih dengan soal apapun. Saya tanya misalnya, saya nyari dulu soalnya misalkan, bentar, saya cari ini soal, bentar, saya cari dulu ya. Cari dulu, bentar ya. Saya dulu cek drilling soalnya, drilling soal. Ini, makanya saya bilang tadi juga, eh nah, saya punya soal bis banyak 1008 soal yang tadi ya. Ini saya ambil dari sana misalnya, ini dari sana. Yang kritis bisa, soal yang kritis itu IGD kayak gitu atau apa ya? Saya juga nggak ngerti nih jawabannya. Hmm. Nah, misalnya saya punya soal ini nih, ini kan dari PDF kan ya kita perbaiki aja dulu nih dari PDF. Ini contoh soalnya seperti ini misalnya. Nah, seorang wanita 53 tahun datang polisi penyakit dalam dan keluhan nyeri dada kiri menjalar ke lengan kiri. Nyeri, nyeri ya. Nyeri dirasakan seperti ditimpa benda berat. Nyeri tersebut sudah berlangsung 45 menit misalnya ya. Dan tidak hilang dengan istirahat. Berarti sudah STEMI ya. STEMI ya di sini apa coba? ST depresi, non STEMI. Delete satu, VL, V5, V6 berarti di lateral ya. Apa intervensi kasus di atas? Nah, ini kita tinggal apa? Jadi Anda lihat promnya. Anda seorang perawat IGD, IGD. Nah, Anda sedang membuat mem- membuat jawaban soal, jawaban soal. Berikan jawaban dan pembahasan pembahasan yang sederhana, eh, dan dimengerti oleh perawat ICU atau misalkan perawat D3 tadi ya, D3 dan nurse. Nah, nah, itu kan ini from-nya, ini soalnya. Saya enter aja langsung, enter. Nah, itu langsung kita soalnya seperti itu. Apa yang dimaksud? Ditulis ulang. Unstable, angina, nah, itu ya, iskemik, bilateral, iskemik. Ya, tuh kan, sudah nih. Ada stabil, jadi terbaik dengan istirahat. Ya, jadi sementara angina tidak stabil, tiba-tiba tidak membaik dengan istirahat. ST depresi menyebabkan menunjukkan iskemik kekurangan darah di area arteria jantung, bukan septa atau anterior. Jadi intervensi yang kasus di atas dan stable angina pectoris akib di lateral. Jadi Anda mau soal apapun, nah jawabannya itu berarti Anda harus kalau misalkan ada yang salah, bisa saya salah, bisa dia salah. Bagaimana kalau ngecek dia salah? Kita kasih dulu materinya, materinya gimana? Nah, kita cari artikel-artikel, ya, artikel. Jadi kalau jawaban kita salah di apa di ChatGPT, Anda harus dibikin pinter ChatGPT-nya. Dari mana? Caranya gimana? Caranya gini. Anda masuk ke Google ya. Nah, di sini nih. Tuh banyak masuk, banyak yang baru masuk. Ada masuk ke Google lagi, mana kelihatan Google, enter ya. Nah, misalnya tadi Anda cari materi STEMI, nah misalkan penanganan misalnya
STEMI misalkan. Nah, kita tinggal cari aja penanganan STEMI. Nah, ini kan ada nih Halodoc misalkan. Halodoc open aja, open. Nah, ini kita apa caranya? Gini, kita copy. Nah, kita copy anterior, lateral dan lain sebagainya. Kita copy ya, copy. Kita copy. Nah, misalnya sampai sini copy. Ctrl C aja. Ctrl C. Kemudian kita masuk ke sini. Ke sini. Mohon dipelajari. Ya, ini cara membuat pintar ya. Kalau salah, paste aja gitu ya. Pintar. Nah, ini terima kasih apa itu STEMI. Nah, dia dipelajari, dia mempelajari kembali dan lain sebagainya. Nah, itu kan dia ditulis ulang. Dengan dia menulis ulang, berarti dia sedang mempelajari. Misalkan kemudian kita bikin soal aja. Berikan saya soal multiple choice ya, choice tentang materi STEMI misalnya, STEMI. Nah, buatkan buatkan dalam kuis yang dikeluar, aduh, yang di yang dikeluarkan satu per satu. Kemudian berikan berikan respon berupa jawaban dan pembahasan setelah 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 saya saya ya saya memberikan mem- memberikan jawaban. Nah, ya, nah, kita enter gitu. Itu cara kita membuat dia tuh ya, cara kita membuat dia pintar. Jadi kita ambil dulu artikel, masukkan dia disuruh belajar dulu. Apa tanda utama EKG yang mengindikasikan adanya STEMI? Kalau Anda misalnya mau, saya jawabannya pengen 5, ya udah tulis aja jawabannya 5, itu aja. Tapi kan saya nggak memberikan, jadi saya cukup aja segitu. Ya, STEMI, ya, STEMI, STL pasti. Jadi jawaban misalnya adalah B, B. Nah, enter aja gitu jawaban kita. Kita bisa latihan, pembahasan. Nah, Anda adalah tanda STEMI. Nah, ini kan sudah ada pembahasannya. Tanda utama, ya benar. Tuh kan, ada B jawaban saya. Kita lihat dulu di sama. Oh, manakah pakai penyumbatan anterior? Anterior di mana? Asterior descending, LAD. Berarti di semi anterior, misalkan C. Biarin aja lah. Kalau salah dia pasti ngasih tahu ya. Nah, misalnya yang tiga, yang tidak terjadi pada STEMI, misalnya eh, C, punggung bagian bawah. Jadi kita dibikin dulu pinter dan lain sebagainya lah ya. Jadi kalau misalnya ada jawaban yang kurang tepat, kita bikin pinter dulu, ya, pinter dulu. Pinternya carinya itu aja. Udah Google, masukkan ke Google, nyari apa aja lah, misalnya. Di Google Anda tinggal nyari apa keperluan Anda, misalkan Anda mau tentang apa, ya silakan ya. Mau perlu apa ya Anda tinggal. Jadi prinsipnya Anda harus membuat pintar dulu AI, karena AI itu adalah robot. Robot Anda harus dikasih jelin dulu materi. Saya materinya kita cari misalnya jangan STEMI, misalnya penanganan trauma. Misalnya, kita tinggal enter. Nah, ini ambil yang ini. Saya ambil aja dari mana bebas ambil misalnya. Nah, ada kan, nah ini diambil.
Nah, ini ambil aja kopi, kopi misalnya. Ah, oke, misalnya. Jadi gitu Setelah aja. menghadapi sebuah peristiwa traumatis, Nah, ini ada nih seseorang mungkin penjelasan. akan memerlukan waktu Ah, untuk pulih. traumatis misalnya. Kita bisa, atau misalnya jelaskan pada saya tanda tan, tanda tanda STEMI misalnya, STEMI bisa juga. Jadi kalau eh, Anda punya kisi-kisi, ya Anda tinggal minta dijelaskan. Oh, ini kan loh, banyak benar dia menjelaskan saya. Saya punya kisi-kisi, ya minta dijelaskan sama dia. Ya, saya jelaskan. Tapi kalau syaratnya harus pintar dulu, harus pintar dulu. Misalkan, jel, misalkan jelaskan makna mak- makna dari eh, gelombang 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 P. Nah, ya kalau misalnya tidak sesuai jawaban, ya kita bikin koreksi ke dia. Jawaban yang benar menurut ini adalah ini. Tolong perbaiki, cari sumbernya. Itu bisa disebutkan kalau ada yang salah. Ya, kayak gitu. Nah, contoh masalah terkait gelombang B. Nah, ini kan kita belajar EKG bisa dengan mudah. Jadi pagi ini kita sudah bisa mencari, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk membahas soal, menggunakan ChatGPT untuk mencari materi, kemudian menggunakan ChatGPT untuk membuat kisi-kisi. Atau Anda cari aja nih di sini, misalkan masuk Google lagi, Google, misalnya kisi-kisi PPPK perawat, perawat. Nah, mengacu permen pan RB. Oh, ini oh, banyak orang yang, oh, jangan video yang diambil, ya jangan video. Nah, ini misalnya Mojokerto sudah ngasih peraturan pemerintah. Nah, Anda carinya yang ini nih, carinya yang ini misalnya, carinya gini. eh, Jabatan fungsional perawat no, nah ada di atas 35 tahun 2019. Ini tiga kopi aja itu ya. Nah, kita ambil ini yang ini. Dari sini saya nggak langsung ini ya. Dari sini ada nih, dari permen nomor tersebut itu ada kisi-kisi. Kisi-kisi saya tunjukin ke Anda. Kisi-kisinya apa nih? Saya tunjukin ke Anda nih. Mana? Nah, ini barusan saya download. Nah, ini saya ke atas ya. Nah, ini yang drilling soal yang tadi juga sudah. Nih, yang drilling soal nggak ada nih. Yang tadi kan saya ngambil soal yang ini nih. Dua, watak abdomen dan lain sebagainya. Nah, yang kisi-kisi di sini. Ya, coba perhatikan Anda misalnya ada perawat terampil mahir. Nah, ambil semuanya aja ahli. Nah, sekarang dibahas tentang ini untuk kredit. Nah, ini, nah, sini ada jawab fungsi perawat, perawat terampil. Nah, ini kita copy aja di sini. Ctrl C. Nah, kita kemudian balik lagi. Stop share, saya berarti kita balik lagi ke mana tadi? Safari ini ada. Kita balik lagi ke ChatGPT. Nah, ChatGPT tadi, teman-teman. Ah, nih, Anda pasti aja di sini di ChatGPT. Nah, kita akan berikan pembahasan tentang, ya, tentang topik dua, misalnya melakukan pengkajian dasar dari individu. Ini enter aja gitu.
Oh, pilihan pohon dasar apa, langkah-langkah pohon dasar. Jadi setiap materi kita bisa tanya langsung ke ChatGPT. Jadi kita kisi-kisi bisa kita breakdown, bisa kita breakdown untuk supaya kita mendapatkan pembahasan yang bagus. Contoh soalnya juga dikasih tuh. Nah, kesimpulan dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar dikasih, ya, itu kita ngambil dari Permen nomor 35 tahun 2019, Permen tentang jabatan fungsional perawat. Sana semuanya ada, dan P3K itu ngambil semuanya dari sana. Mau SKB, mau apa itu ngambil dari sana. Jadi tidak ada salahnya semua permen itu kita bahas sendirian. Ya, dari permen itu kita bahas. Nah, tapi kan kalau kita permen, ya udah kita dari permen tadi mana permen? Nah, melakukan komunikasi terapeutik yang kedua, misalnya kita cek lagi aja. Kalau menurut permen komunikasi terapeutik masuk, maka kita masukkan. Anda seorang perawat mau pakai prom, oke, mau pakai prom. Kenapa saya tidak pakai prom tadi? Karena saya pernah memberikan prom ke dia, gitu kan? Berikan penjelasan, penjelasan tentang ah, ya, nah, tujuan terapeutik jam segini. Enam, nah, aktif, empati. Hah? Jadi bisa digunakan untuk menjawab soal, digunakan untuk oh, banyak pengusaha robotikanya. Anda setelah ini langsung bisa bikin buku. Ya bisa lah bikin buku mudah sekali. Anda sudah punya pembahasan kisi-kisi terbaru. Ah, segaya itu. Bisa bikin buku. Gitu teman-teman. Dengan menggunakan ChatGPT, Anda bisa segalanya. Nggak hanya soal soal matematika pun bisa Anda bahas. Contoh matematika ya. Dan misalnya mau ujian, ujiannya apa? Saya mau ujian ini coach, misalnya ujian SKD, misalnya ya. Oh, mana? Mau, mau SKD ya. Kita cek cari aja soal SKD. Silogisme misalnya, soal mana? Analogi misalnya, soal analogi. Nah, ini contoh soal analogi. Jadi kita copy aja dulu analogi. Ini masukin aja. Paste. Enggak dapat ya. Ntar, saya cari dulu. Copy. Nah, bisa ke ketua. Ini soal analogi nih, analogi. Kita tinggal enter aja. Ntar, itu kan. Oh, jawaban langku. Nah, kita langsung. Karena berhubungan ini analogi. Anda mau jadi PNS, ya udah. Nggak sulit itu ya. Jadi, Anda mau jadi apa sih? Mau jadi apa? Anda bisa menggunakan ChatGPT. Nah, tapi sekarang kalau misalnya saya nggak kok, nggak ke ini kok, nggak mana nggak jadi PNS, saya P3K aja. Udah P3K aja yang Anda cari soalnya. Anda tinggal mencari soal sebanyak-banyaknya dan minta penjelasan tentang soal. Jadi Anda cukup punya e-booknya, Anda cukup punya e-booknya dan Anda bisa menggunakan e-book itu untuk belajar. Cari banyak soal. Yang saya kan banyak nih. Link Kanduru ID itu. Nah, ini kan banyak soalnya. Ratus. Nah, saya nggak di sana, saya di ini di Ukom ini ada soal standar Ukom.
ada di UKOM. Soal-soalnya juga ada, soal etika juga ada. Ya, silakan. Ini soal yang ini nih, soal yang ini nih, silakan kalau Anda mau beli. Saya kasih diskon 50% nih. Jadi 125. Ya udahlah, saya kasih 50 aja deh. Ini Anda dapat ini soal jadi cukup 50-an. Harganya segini kan? Saya ini cukup 50 aja deh. Buat beli bubur pagi-pagi. Buat, buat beli bubur pagi-pagi. Ya, Anda bisa berlatih dengan menggunakan soal-soal ini. Gitu. Dari mana soalnya? Contoh soalnya yang mana ini? Soal yang drilling itu yang ini. Mana? Ini saya udah nggak pakai kacamata nih repot nih. Mana tadi ini? Oh ini. Nah ini di bawah drilling nih ada nih. Kemarin sudah ada di. Tahu ya tahun kemarin ada di sini. Semuanya ada di sini. Tuh ini. Kelas satu nih ya. Apakah kelas fungsional pasien ini koma apatis ya ini sudah nih. Ya ada nih nasal kanu, pemberian nasal kanu di sini ada nih. Memang jawabannya hanya gini aja, hanya B aja, nggak ada jawaban pembahasannya. Maka sengaja saya buat seperti ini supaya. Nah ini juga sama nih riwayat. Berapa kebutuhan oksigen tambahan pada pasien di atas ini juga tambahannya berapa? Ngitung oksigen. Wah ini kalau pintar ini. Kalau bisa pintar ini. Nah ini. Nah ini ya. Banyak. Jumlah halaman 387 halaman. Sekutu dan lain sebagainya. Jadi Anda tinggal masukkan ke ChatGPT, masukkan ke ChatGPT, minta materinya ke ChatGPT terus saja ini. Nah ini ya, itu teman-teman. Jadi soal yang ini yang 150 100.800 itu cukup dengan 50 rehong aja. 50.000 aja. Dari normal berapa tadi? Normanya 125. Bagi yang belum, karena ada beberapa teman yang sudah. Ini permen pannya cari aja permen panjang ini nih kalau Anda mau mencari kisi-kisi. Kok saya perlu kisi-kisi? Gak usah cari kisi-kisi mana-mana. Anda pakai ini aja nih. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Negara dan Program Birokrasi nomor 35 tentang jabatan fungsional perawat. Ingat, nomor 35 tahun 2000. Kalau bidan yang mana? Bidan tahun 2000, bidan nomor 36. Nomor 36 cari. Begitu ya, teman-teman. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, bisa saya sampaikan. Jadi hari ini saya sudah janji saya tadi malam. Ada teman-teman yang ini, yang belum paham ChatGPT. Harusnya ini bonusnya untuk di, bonusnya untuk gelombang 10 dan 11. Tapi gelombang lain boleh ikutan. Ya, itu bonus saja, bonus dari saya. Oke, apanya yang di-share? Yang di-share apa? Nah, nih, saya cari dulu ya. Ini kayaknya nggak di-share. Ntar saya cek dulu yang permen. Oke, saya share permen. Saya share dulu permen. Permen. Kontrol C. Ada kalian itu. Nah, Paste. Nah, yuk. Malah malah nggak ini. Bentar, salah itu. Salah. Terus saya gagal ini ya. Bentar, coba saya gagal. Mana ya? Kenapa gagal? Nah, dapat sekarang. Oh,
tunggu aja. Itu cari sudah ya. Saya tidak memberikan pada yang nggak rajin. Biarkan yang nggak rajin itu nggak dapat. Ya itu permennya loh, sudah saya berikan permen ada kok di materi umum. Silakan download, nah sebelum selesai download sendiri. Ya. Nanti cari itu, walaupun Anda perawat terampil, tapi cari semuanya termasuk juga dengan perawat yang ahli, semua cari. Ya, toh yang nyari bukan Anda kok, ChatGPT yang nyari. Semuanya cari, walaupun Anda dari ahli, cari juga yang di apa yang di terampil, cari juga. Jangan mentang-mentang saya kan ahli, ya, cukup dia ahli, jangan. Karena ada beberapa yang Anda harus paham. Karena kenyataannya tidak ada perbedaan antara soal D3 dengan NES di ujian itu nggak ada perbedaan. Yang ada perbedaannya proporsinya D3 lebih banyak prakteknya, S1 lebih banyak konsepnya. Itu saja. Tapi konsep ada di D3 dan praktek pun ada di S1. Jadi Anda pahami semua. Kenapa harus pahami semua? Karena kita tidak tahu soal yang keluar yang mana kan. Nah, itu pesan dari saya, pesan sponsor. Bagi teman-teman yang baru datang, mohon maaf, silakan tonton aja videonya ya, videonya. Ya, sudah hampir 1 jam. Saya berikan selamat bekerja teman-teman, selamat berlatih. Dan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan, eh, November ya, November. Ujiannya kapan? Saya lupa tak lupa ya. Sudah ada di grup WA, sudah saya jadi apa jadwal sudah saya berikan. Terima kasih untuk hari ini dan untuk drilling masih berlaku 50.000 saja bagi teman-teman yang ini 50K. Oke, 50K nih. Langsung hubungi 08 13. Anda nggak tahu nomor saya ya? Hah, sungguh terlalu tidak tahu nomor saya. 55. Ini nomor saya. 56 57. Ini nomor yang sudah tersebar seluruh dunia. Konfirmasi dulu kalau ada pesan-pesan yang aneh dari WA, konfirmasi ke saya. Apa ngirim nggak coach ini? Konfirmasi ke saya. Kalau nggak yakin saya, konfirmasi ke Telegram. Kalau Telegram nggak akan dibaca. Kalau WA bisa dibaca ke orang. Ya, ini nomor saya. Simpen nomor saya. Nanti Anda perlu apa, silakan. Anda perlu apa, silakan. Ya. Itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang selamat bekerja. Mudah-mudahan ada oh ini apa nih? Penting jangan lupa dibuatkan video seperti kemarin kok biar diulang dengan. Kalau video ada nggak di sini? Oh ada nih. Sudah direkam kok tinggal video. Tapi siangnya nanti ya. Saya harus nyari makan, nyari apa ya? Siang aja nanti. Tunggu aja lah di grup umum. Tunggu di grup umum. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.